Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini unit FX Impact, ini yang generasi awal ya. Ini yang belum ada plenumnya ya. Gitu ya. Ini kita akan lihat jadi rencananya mau dipasang plenum di sini ya. Tapi kita akan buktikan dulu nih. Soalnya kalau kita pasang plenum di sini, sedangkan di sini nih tanpa ada regulator, jadi nggak ada artinya fungsi plenum itu. Karena kalau nggak ada pakai regulator, itu semua yang ada dari tabung sini, udara ke sini, semuanya itu menjadi plenum yang siap ditembakkan ya. Setelah valve hammernya itu dipukul. Jadi modelnya seperti ini kalau kita lihat. Sementara di sebelahnya ini ada manometer juga, manometer ya. Nah, ini hanya untuk penyesuaian bahu. Sebenarnya sampai sini aja nih, sampai sini aja. Nah, ini valve gasin di sini. Valve-nya ada di sini. Jadi begitu ini dipicu gitu ya, udara keluar sini ke sini mendorong ke sana, udara mendorong mimis keluar. Jadi, ini ada safe, ada fire ya. Kalau saya lihat ini modelnya hampir kayak model AFC ya. Jadi untuk kokangnya ini itu guide-nya adalah pipanya ini sendiri ya. Jadi ini udah karatan. Nah kemudian ini adalah setelan valve. Nah, kemudian di sini udah nggak tahu ini apakah ini nanti ada regulatornya apa enggak. Nah, di sini apakah ada? Nah, apakah bisa benar power plenumnya berfungsi apa enggak gitu ya. Gitu ya. Kemudian sebelah sini ini pengaturan power ini ada min max. Ini sebenarnya hanya untuk menyetel ketegangan daripada hammer per ya. Jadi, ketegangan dari per ini kalau diputar ini bisa maju mundur. Nah, ini agak berat ya. Misalkan kita putar ke sini, nah ini maju, artinya per hammernya semakin keras. Kalau diputar mundur ya semakin kendor gitu ya, tensi daripada tegangan atau konstantanya ya. Jadi di sini dilengkapi dengan dot ya. Dot jadi bisa bunyi klek 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 ini kalau kita buka ya sahabat. Kita akan coba ini buka. Nah, sebenarnya bagaimana konstruksi yang ini, apakah bisa benar dipasang plenum atau enggak gitu. Terus yang kedua, seandainya ternyata nggak ada regulator, kita akan pelajari bagaimana caranya memasang regulator. Kalau yang paling gampang di sini kan pakai regulator penbal, paling gampang gitu ya. Tapi ini fungsi mano sini, fungsi mano ini sama fungsi mano ini semuanya jadi output gitu ya. Nah, sekarang ini posisi ini sama tekanannya. Jadi kalau saya lihat berarti kalau ada regulator berarti regulatornya nggak berfungsi. Tapi kalau nggak ada regulator ya memang harus sama seperti itu ya. Baik, kita akan bongkar. Nah, ini kita buka dulu untuk tabungnya. Nah ini kita lihat. Ini dratnya pakai berapa nih? Dratnya pakai 516. Kita simpan ya. Jadi untuk tabungnya ini lumayan ya, ini sampai 300 bar ya, 300 bar ya, 30 megapascal ya. Ini 3 tahun. Drat yang di dalamnya ini M18 kali 1,5. Nah ini jadi ini makanya dia butuh konverter ya. Tapi di sini kalau saya lihat kosong, nggak ada sama sekali ya, nggak ada, berarti ini bukan regulator. Kita simpan. Kemudian ini kita buka dulu ini. Oh ini dari sini untuk buka barelnya. Oh ini di sini kita buka barelnya. Siapkan ini baut nah kita coba buka ya, seperti itu barelnya. Nah tarik, nah seperti ini. Ini biasa aja. Ini oreng-orengnya udah rusak semua nih, udah kepotong.
ini harus halus ya, seperti semi otomatis yang menggunakan blowback itu harus halus. Jadi kita simpan. Kalau ini udah, ini nggak ada pegangannya ini. Kemudian kita buka yang bagian depan sini. Kita pakai torsinya rendah aja. Kita amankan bautnya. Ini relnya kita simpan di sini. Oke, kemudian ini kita buka tutup ini. Nah, ini dari sini. Nah, ini tutupnya ini ada plastik. Nah, kemudian kita buka ininya nih, barnya. Kita pengen tahu sebenarnya regulatornya posisinya di mana gitu ya. Kita buka. Nah, ini udah lepas itu. Ini untuk guide ya, yang lari ke barel tadi. Nah, ini tuasnya, ini harus dilepas pakai kunci pas, kunci obeng. Oke, kita buka. Ini baut 4 ini plus. Malah bisa pakai obeng biasa. Jadi di dalamnya nanti ini ada tuas. Nah, tuas extension untuk valve penusuk ya. Ada grinder lah. Karena sistemnya kan modelnya bullpup ya. Jadi variasinya cukup banyak baut-bautnya. Oke, nah, kita buka. Nah, ini ya. Nah, ini dalamnya ya ini sebagai guide untuk tuas ini nih. Ya. Untuk tuas ini, jadi ini seperti bullpup aja. Kita simpan sini. Nah, ini dia. Ada pengaturan. Nah, ini kita buka dulu ya. Nah, ini ya. Ini aplikasinya, modelnya seperti ini. Oh, tapi udah pakai tembelan selang, ini pakai selang. Nah, seperti ini ya sahabat ya, tuh ya. Tuh ya. Jadi kalau ini digerakkan ke sini ikut ya kokangnya ya, sama dengan model AFC ya. Nah, ini penusuknya. Ini udah kendor-kendor semua nih. Oke, kita lepas. Untuk lepas ini kita harus lepas ini supaya satu set ya. Baut pengikat ini nih. Jadi kita buka per blok aja. Nah, oke, udah. Nah, seperti ini. Ini ada tuasnya nih. Nah, cuman ini ada pengaturannya ini supaya pas posisinya ya, sama aja ya. Nah, ini udah kendor ini. Oke, jadi modelnya seperti itu. Oke, kita simpan dulu. Kalau sini, nah udah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat apakah di sini ada regulatornya apa enggak nih. Ini hanya rumah dudukan ini. Kita lihat pakai L berapa dia? L5 ya. Kencang sekali dia. Nah, udah. Nah, tarik. Ini kita tutup aja supaya bautnya tetap di dalam ya. Nah, ini kita lihat apakah dia ada regulatornya. Ternyata di sini nggak ada. Ini hanya untuk pengisian di awal. Ya. Nah, ini manometer. Kita buka manometernya. Ya, ini untuk yang penyambungnya ini menggunakan penutup ini nih, pipa ini nih. Kalau yang MK2 ini sudah power plenum ya. Kalau ini untuk penghubung udara saja. Pokoknya ini hammernya seperti ini ya, kita buka ya. Kalau hammernya nah seperti ini ya. Ini setelan kenceng nih. Per-nya berarti di sini nih per-nya. Nah, ini untuk spring penyeimbangnya
supaya ini nggak jadi gonceng nih gini. Nah, kita buka dulu ini ya. Kendor juga nih udah, aduh, kecil. Apakah betul ada regulatornya di sini? Ini nih, salah pegangan hamper ini untuk ini. Oke, ini kita buka. Ini pengaturannya kita buka nih. Tuh ya, langsung ketarik ya. Tuh. Sekalian ini kita buka. Kalau ini hati-hati nih, ada pernya sama bola kecil. Nah ini ya. Oke, kita simpan ini bola kecilnya. Ini sahabat ya, jadi sistemnya ini kan eksentrik ya, ini bulat di tengah, eksentrik ya. Eksentrik ini nanti yang mendorong ini tadi. Sehingga kalau saat di sini dia muter ke sini, muter ke sini ya. Nah, ini kita simpan dari satu sini supaya aman. Ini di dalamnya kita belum tahu, berarti kita harus buka ini nih. Kita buka. Nah ini ya. Di sini udah nggak ada kosong. Valve-nya, jadi ujungnya di sini. Nah, asnya panjang sampai sini ya. Gitu ya. Nah ini kita lihat, kita gerakkan. Nah yang sana itu ikut gerak ya. Kita lanjutkan. Jadi ini kita lepas ya. Nah ini kita lepas mundur. Nah, kita lihat terusnya ini dalamnya ini. Jadi hanya penghubung udara saja. Nah ini harus kita buka dulu. Ada baut pengikatnya di sini. Baut pengikat valve ini panjang. Setelan buka tutupnya di sini ternyata. Oke, kita kendorkan, baru kita putar ya. Nah, dipegangnya ini, nah baru kita buka nih. Inilah sahabat valve-nya, mekanismenya. Nah ini pernya seperti ini. Ini yang tadi kaitannya dengan power ya. Ini power tuh ini maju mundur untuk nyetel ini. Nah ini posisinya seperti ini, diikat seperti ini. Tapi ini hammernya bukannya dari sini. Nah ini dia hammernya. Udah habis, nggak ada isinya lagi. Ini masuk ke sini. Ya. Kemudian ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Diikat. Simpan ini. Barang berharga. Pernya ini untuk pengaturan. Di sini nggak ada lagi, kita cabut. Nah udah kita buka di sini. Nah ini untuk valve hammernya ya. Nah, kita tarik. Nah seperti itu dia. Ini guide. Ini valve-nya seperti ini posisinya. Kalau yang biasa kan dari sini ya panjang, ada per yang dipukul ini kan ya. Kalau ini kebalik, ini yang masuk ke sini ke permukaan valve. Dan yang di sini ternyata nggak ada apa-apanya nih. Kondisional udah kotor itu. Lihat apa itu? Oh, orangnya udah rusak ini. Robek. Jadi itu ya, sahabat ya. Jadi ini nggak ada regulatornya dan pipa kecil ini sebagai transfer dari blok chamber menuju ke belakang. Jadi hanya saluran saja pipanya, tapi di dalamnya ada as ya. Nah ini lubang kecil ini melalui sini ada o-ring depan dan belakang. Oke ya, dan pipa ini hanya berfungsi sebagai mentransfer udara selain dia sebagai dudukan dari as valve yang cukup panjang ini ya. Dan sistemnya adalah tarik. Nah, kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.